Alhamdulillah, pada pertemuan kita kali ini kita akan langsung saja memasuki lanjutan. Nah, sekarang kita berbicara tentang adab, ya, adab-adab mendatangi tempat sholat berjamaah. Ternyata mendatangi masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah tidak lepas daripada aturan-aturan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam bentuk ucapan beliau maupun dalam bentuk perbuatannya. Ini penting, sebab jika aturan-aturan tersebut tidak diindahkan, maka jangan sampai pahala yang kita harapkan justru akan menjadi dosa. Oleh karena itu perlu kita mengetahui dengan belajar secara istiqomah, kemudian baru berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, perlu saya sampaikan bahwa hadis-hadis yang berbicara tentang masalah adab, etika ini sangat berkaitan dengan tata cara masbuk. Ya, sedangkan tata cara masbuk telah saya uraikan panjang lebar dalam pertemuan terdahulu, sehingga dalam pertemuan ini kita batasi, kita berbicara tentang bagaimana adab-adab seseorang apabila ia mendatangi tempat sholat berjamaah. Ya. Jadi mari kita perhatikan penjelasan Abu Qatadah. Nah, dalam satu riwayat, yaitu diriwayatkan di Bukhari Muslim, berbunyi begini: Qala bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fasami'a jalabata faqal ma sya'nukum qalu ista'jalna ila sholati qala fala taf'alu iza ataitumus sholata fa'alaikumus sakinah. Ini sudah peringatan, betul-betul ini sudah peringatan kepada Nabi
bahwa jangan berisik kalau mendatangi sholat berjamaah. Ya. Jadi kalau saya artikan, jadi Nabi SAW tiba-tiba beliau ketika sholat ya mendengar orang-orang baru datang dan ribut. Nah nanti Nabi sesudah sholat dia bertanya, ada apa tadi ribut? Mereka menjawab, kami tergesa-gesa untuk ikut sholat ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, jangan kamu berbuat begitu, jangan begitu. Apabila kamu mendatangi sholat, hendaklah kamu tenang. Muttafaqun alaih. Nah ini lafaz Bukhari ya, Bukhari Muslim dari Abu Qatadah. Sekarang lafaz yang bersumber dari Abu Hurairah ada tambahannya sedikit berbeda, berbunyi begini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumul iqamah famsu ila sholati wa alaikumus sakinah wal waqar wa la tusri'u. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu mendengar iqamat, maka datangilah tempat sholat berjamaah itu, dan kamu harus tenang dan khusyuk, jangan tergesa-gesa. Rawahul jamaah kecuali Tirmizi. Nah, adapun lafaz dari Muslim ada sedikit lagi tambahan ya. Jadi kita ambil semua dulu ya. Iza suwibah bis salati fala yas'a ilaiha ahadukum walakin liyamshi wa alaihi sakinata wal waqar, riwayat Muslim. Ya, jadi apabila sudah dipanggil untuk salat, maka janganlah seorang di antara kamu lari. Jangan lari, tetapi hendaklah ia berjalan dan harus tenang dan khusyuk. Nah, kalau kita ambil pengertian secara makna kata suwibah ya, di sini yang dimaksud ini adalah iqamat ya. Jadi kalau sudah diiqamat jangan lari maksudnya itu. Jadi bukan menunjukkan azan, bukan. Sebab iqamat itu adalah panggilan untuk sholat, sedangkan azan adalah pengumuman masuknya waktu. Begitu. Nah, mari kita lihat kedua hadis di atas menuntun kita bagaimana tata cara mendatangi sholat berjamaah, dan dilarang kita mendatanginya dengan suara hiruk pikuk, harus dengan tenang dan rasa khusyuk supaya tidak mengganggu mereka yang sedang sholat. Sehingga Nabi SAW mengatakan wa alaihi sakinah, haruslah dengan tenang ya. Dalam Sahih Bukhari memakai huruf ba, jadi berbeda. Wa alaihim sakinah, sekarang bis sakinah, jadi maksudnya dengan tenang. Sebab mendatangi sholat jamaah dengan tergesa-gesa itu akan mendatangkan kemudaratan karena tidak diikuti dengan rasa tawadhu terhadap perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian perkataan Nabi wal waqar artinya maka khusyuklah. Makna ini mentauhid. Ya, artinya memperjelas ya. Mentauhid pada lafaz sakinah. Imam Nawawi secara khusus memberi arti sebagai berikut. Sakinatan artinya pelan-pelan atas gerakan dan menjauhkan diri dari hal yang sia-sia. Jadi al-waqar artinya merendahkan suara dan tidak menimbulkan keributan. Kemudian perkataan lagi wala tusri'u, jangan berlari. Nah, jangan berlari lantaran takut ketinggalan dari jamaah itu. Nah, hal inilah yang dilarang oleh Rasulullah SAW yang seharusnya dilakukan, yaitu berjalanlah dengan tenang. Sebab apapun yang kamu dapati bersama dengan imam, berarti engkau telah mendapatkan fadilah salat itu. Nah, para pemirsa, selanjutnya kita lihat lagi hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, bunyinya begini. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa inna ahadukum idza kana ya'midu ila sholati fa huwa fis shalah. Rawahul Muslim.
Artinya sesungguhnya jika salah seorang dari kamu berangkat menuju tempat sholat, pada hakikatnya ia telah berada dalam sholat itu. Ini salah satu cara dari Rasulullah SAW yang seharusnya dipatuhi. Oleh karena itu, sebagian para ahli hadis itu menjadikan pegangan dari hadis ini, bahwa orang yang mendatangi tempat sholat tidak perlu tergesa-gesa, berjalanlah dengan tenang dan khusyuk, disertai rasa tawadhu, dan nilainya tetap sama. Ini maksudnya orang yang ketinggalan, nilainya tetap sama ketika mendapat fadilah sholat berjamaah, yaitu 27 derajat. Hebat ini ya, luar biasa ya. Nah, jadi kalau masalah masbuk ini saya sudah bahas dalam bab sebelumnya. Nah, silakan saja lihat kalau mau lihat buku saya. Sudah saya bahas melalui channel saya juga. Nah, jadi kesimpulan, dalam uraian di atas dapat kita pahami bahwa mendatangi sholat jamaah itu tidak boleh tergesa-gesa walaupun sudah diiqamah. Tetap jalan seperti biasa agar tidak kelelahan. Tetapi meskipun demikian, untuk mendapatkan sholat yang lebih utuh, lebih sempurna, lebih baik ikut bertakbiratul ihram bersama imam. Saya kira ini yang paling afdal ya, karena memang begitu. Nah, bahkan bagi yang tidak punya halangan, hendaklah sebenarnya hadir di masjid cepat-cepat sebelum diiqamat. Itu yang paling bagus, yang paling afdal ya. Nah, inilah hikmah dari Rasulullah SAW melarang kita mendatangi sholat berjalan secara tergesa-gesa, sehingga untuk mendapatkan kekhusyuan sholat maka harus tetap dalam keadaan tenang dan khusyuk menuju tempat sholat. Ya, demikian juga kalau sudah berada dalam masjid, Nabi mengatakan jangan berisik. Artinya jangan memperdengarkan suara yang bisa mengganggu orang-orang yang sedang sholat. Nah, jadi begitu Anda masuk, langsung mengisi saf kosong, kemudian takbir, selanjutnya mengikuti gerakan imam, dan apa yang kedahuluan tunaikanlah atau sempurnakanlah. Allahu a'lam bishawab. Saya kira ini singkat ya, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan hidayah kepada kita untuk senantiasa ingin belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.